Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ajeng Sintia Zahra dan teman saya yang bernama Fatmila Nurliani akan mempresentasikan tentang arus dan hambatan. Sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan baca doa pada PPT yang telah kami tampilkan. Di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya gerak listrik, arus listrik, hukum Ohm, dan hukum Joule. Gaya gerak listrik atau yang juga sering disingkat dengan GGL ini adalah perbedaan potensial atau beda potensial ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. GGL ini merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator. Muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub dapat bergerak karena adanya gaya gerak listrik. Jika sejumlah arus keluar dari baterai, tegangan akan menurun. Agar tegangan tetap ada, maka dibutuhkan suatu sumber listrik. Nah, energi yang dikeluarkan inilah yang dinamakan dengan gaya gerak listrik. Apabila tidak ada gaya gerak listrik, maka kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan Q di rangkaian tertutup sama dengan 0, yang dinyatakan sebagai integral tertutup QE dikali dL sama dengan 0. Jika terdapat gaya listrik di dalam rangkaian tertutup, maka muatan Q memperoleh energi sehingga menjadi W sama dengan Q epsilon sama dengan integral C QE dikali dL. Jadi diperoleh epsilon sama dengan integral QE dikali dL. Apabila energi sejajar dengan dL, maka gaya listrik dinyatakan sebagai epsilon integral tertutup E dL. Kemudian, arus listrik. Arus listrik terbentuk karena adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Arah arus listrik didefinisikan searah dengan pergerakan muatan positif atau proton. Pada logam bahan konduktor, muatan yang bergerak sebenarnya muatan negatif atau elektron, sehingga arah perjalanan arus listrik berlawanan dengan arah pergerakan muatan listrik. Seperti pada gambar, rapat muatan bebas dalam logam dinyatakan sebagai Rho sama dengan NE. Volume yang dilewati oleh pembawa muatan dinyatakan sebagai dQ sama dengan Rho dV sama dengan Rho A AV dt sama dengan NE AV dt. Sehingga kuat arus dinyatakan sebagai I sama dengan dQ per dt. Kita masukkan bahwa dQ tadi sama dengan NE AV dt per dt. Sehingga menjadi kalau kita hitung menjadi I sama dengan NEAV. Ini dicoret sehingga menjadi NEAV saja. Kita lanjut ke hukum Ohm. Hukum Ohm itu terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk umum dan bentuk khusus. Bentuk umum ini jarang banget diketahui karena kita emang belajarnya dari SMA itu gak diajarin gitu. Hukum Ohm dalam bentuk umum menyatakan bahwa untuk sebagian besar bahan termasuk hampir semua logam,
Rasio rapat arus terhadap medan listrik adalah suatu konstanta sigma kecil, biasa disebut dengan konduktivitas, yang independen terhadap medan listrik yang menghasilkan arusnya. Dengan persamaannya, J sama dengan sigma kecil kali A. Hukum Ohm dalam bentuk khusus udah familiar banget, yaitu arus listrik berbanding lurus dengan tegangan serta berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Persamaannya I sama dengan V per R. Cara memperolehnya, ini kita lihat. Kan tadi J sama dengan sigma kecil kali E. Nah, untuk nilai E ini, E itu nilainya V per L. So, kita masukin aja langsung sigma kecil kali V per L. Nah, terus I sama dengan J kali A. Dapat di mana itu? Kembali lagi ke arus listrik. Kan di persamaan 1.2. Yaitu J sama dengan I per A. Kalau mau cari A, berarti kita memindahkan A ini ke atas. Jadinya I sama dengan J kali A. Nah, dari sini dapatlah ini. Lalu karena J tadi nilainya yang ini, disubstitusi ke sini. Sehingga jadi sigma kecil V per L dikali A. Terus, untuk sigma kecil kali A per L itu ada nilainya yaitu 1 per R. Di sini. Oke, bisa lihat kan? Makanya I sama dengan V per R. Kalau dikali sini tinggal V dikali 1 per R, jadinya I sama dengan V per R. Nah, di situ dapatnya hukum Ohm yang udah biasa kita pakai. Lanjut ke hukum Joule. Apabila sebuah logam dialiri arus listrik, maka logam memperoleh energi yang berasal dari tumbukan oleh pembawa muatan. Akibatnya logam mengalami kenaikan suhu, sehingga atom-atom di dalamnya semakin cepat bergetar. Pada peristiwa ini akan ada energi yang hilang menjadi getaran atom dalam bentuk kalor. Karena arus listrik konstan, laju konstan, dan energi kinetik tidak berubah, apabila hilang energi dalam satuan waktu dt, maka kalor yang diterima logam tiap satuan waktu adalah, ini persamaannya. Ini persamaannya. P sama dengan du per dt sama dengan dq per dt kali V. P sama dengan V. Terus karena I sama dengan V per R, jadi dimasukin aja V per R-nya ke I ini. Sehingga jadi kayak ini. Jadinya kan V dikali V jadi V kuadrat. Jadi V kuadrat per R. Dan ini sama aja dengan I kuadrat dikali R. Cuma bolak-balik rumus aja. Dan inilah hubungan P sama dengan I kuadrat dikali R merupakan hukum Joule. Ini yang disebut dengan hukum Joule. Sudah selesai materi arus dan hambatan. Sebagai penutup ada quotes dari Leonardo da Vinci. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmu kita hari ini berkah. Salah hilap saya dan Mbak Ajeng mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.